Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Ridwan Maulana dengan NIM 0578900276 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan pengerjaan tugas 2 mata kuliah basis data. Kurang lebih seperti ini. Di sini kita tuh apa sih disuruh untuk melakukan yang namanya itu praktikum transaksi dan juga replikasi. Kita ke bagian yang pertama dulu yang praktikum transaksi. Nah, kita pakai tabel yang kemarin. Kita nyalakan dulu Exam browsernya, kemudian masuk ke PHP MyAdmin-nya. Untuk Exam browsernya sudah saya aktifkan, kita masuk ke bagian PHP MyAdmin-nya sudah ada juga. Kemudian kita periksa dulu apakah si bagian database rumah sakit jenisnya itu apakah dia itu sudah masuk ke bagian InnoDB atau PDB. Di sini apa dia itu jenisnya sudah masuk ke jenis InnoDB. Nah, langkah pertama yang kita akan coba lakukan itu adalah melakukan yang namanya itu perintah commit. Kita tinggal ketikkan saja commitnya apa, barisnya seperti ini di bagian routines. Ini rutin, tambahkan yang baru. Kita transaksi 5 saja. Parameter yang kita hapus. Nah, kita tinggal ketikkan saja dari bagian perintah seperti ini. Jadi nama alamat. Di sini saya menambahkannya 10 soalnya yang sebelumnya sudah pernah saya masukkan, jadi Tita juga soalnya berubah juga si nama Tito tuh sudah saya masukkan juga waktu itu. Oke, kalau sudah kita tinggal klik kirim saja. Nah, setelah apa sih rutinnya transaksi 5 sudah dibuat, langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke bagian SQL. Nah, untuk di sana nanti kita di sini tuh harus mencoba memanggil transaksi tersebut. Tadi kan kita tuh transaksi memanggil dulu itu call transaksi 5. Sudah kita klik kirim. Oh, tipe. Nah, di sini kita muncul namanya ada Tita, nomor ID pasien 10, Tita jenis kelaminnya 1 dan jalan Pakis nomor 27. Nah, kemudian kita masuk ke bagian apa namanya tuh ke tabel pasien buat melihat apakah Tita ini tuh muncul atau tidak. Nah, di sini namanya tidak muncul soal tadi pas waktu kita melakukan pengimportan di rutin tidak ada yang namanya tuh panggilan commitnya, jadi dia tuh tidak akan tersimpan. Nah, untuk melakukannya kita masuk lagi ke bagian namanya rutin lagi, itu kita kembali lagi ke rumah sakit.
kita ke rutin. Di sini kita bikin yang baru. Jadi transaksi 6. Ini juga kita hapus dan kita tambahkan yang tadi. Tapi ditambahin dengan ada komitnya di bagian. Kalau sudah, dikirim sekali lagi. Nah, setelah dikirim kita coba panggil lagi si transaksinya. Ke SQL juga kita call transaksi 6. Sudah kita kirimkan. Oke, sudah terpanggil. Kita coba cek di tabel pasien apakah muncul juga atau tidak. Oke, namanya sudah muncul di tabel pasien. Nah, itu bagian yang perintah commit. Sekarang kita masuk ke bagian rollback. Karena rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingatkan bahwa penyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalkan kita mau update sesuatu seperti ini, kita kembali lagi ke bagian rumah sakit, kita ke rutin lagi, tambah lagi di transaksi 7, kita hapus. Dan di sini seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik kirim sekali lagi. Oke, sudah dibuat. Nah. Kemudian kita coba call transaksinya dulu. Kirim. Nah, tadi apa sih, karena apa namanya transaksi yang tadi kan kita tuh mau mencoba merubah si ID pasien nomor 3 ini yang nama pasiennya awalnya Septin jadi Danar, tidak terjadi karena dia tuh apa namanya ini tidak memakai rollback. Nah, untuk lebih jelas terkait dengan rollback maka perhatikan kasus transaksi keempat berikut. Nah, untuknya tuh kita harus ada melakukan perintah insert dulu supaya bisa merubah si ID pasien nomor 3 dan dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Danar misalkan tadi. Kita ulang lagi ke bagian ini.
namanya banner 29 ya satu juga. Nah, di sininya kita tambahkan rollback. Oke, kita coba kirimkan. Oke, kita panggil lagi transaksinya. Kita kirim. Nah, tadi karena namanya Septin jadi belum keganti, tapi kurang lebih seperti itu biar bisa merubahnya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian checkpoint. Nah, untuk checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti itu yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah pembatalan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum jadi. Kurang lebih kita harus mengetikkan ini bagian rutin lagi. Lebih transaksi 9 harusnya. Nambahin pasien baru namanya foto saja. Ini ada poin. Tambahin lagi. Pasien 11 namanya Rega. Nah, dan ininya kita di commit. Sudah kita kirimkan di sini, kan kita kurang lebih mau ngirim mau menambahkan 3 pasien baru. Namun karena di sini ada save pointnya, jadi nanti yang transaksi yang ini dia tuh tidak akan muncul. Kirimkan. Kita panggil lagi.
Sebentar, transaksi sendiri. Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini ada yang sama. 12. Coba panggil lagi. Nah, di sini masuk ada Toto sama Vega tadi, sedangkan tadi apa yang pasti nomor 8 tidak masuk. Contoh yang save point, kemudian kita masuk ke bagian trigger. Nah, di sini kita harus menambahkan tabel obat dan juga transaksi obatnya. Di sini saya sudah menambahkannya kurang lebih seperti ini, sesuai dengan yang ada di sini. Ada ID obat sebagai primary key, ada kode obat, nama obat, harga, dan juga stoknya atau strukturnya. Nah, kurang lebih seperti ini juga sama. Untuk tabel transaksi obat juga sama, sudah saya buat. Nah, kurang lebih seperti ini juga. Ada ID transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai orange key, ID obat sebagai orange key, ada jumlah juga, ada total harganya. Nah, kemudian kita memperlihatkan seluruh tabelnya dengan cara kita ke rumah sakit lainnya, kita ke menu designer, kita show hide table list. Nah, di sini ada semuanya. Saya coba rapikan dulu. Pasien dokter, pasien, ini daftar. Kurang lebih seperti ini sih tampilan tabel keseluruhannya. Nah, untuk trigger kita tahu apa, harus lihat dulu ke tabel obat. Ada tabel transaksi obat yang telah berrelasi. Ini sudah berrelasi. Kita misalkan mencoba melakukan kasus, yaitu mencoba menjalankan trigger. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka jika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Trigger seperti ini, masuk ke obat harusnya. Rutin lagi. Sebelumnya saya agak lupa. Enggak, saya ke rumah sakit. Bagian trigger. Nah, di trigger kita create new trigger.
Nah, nama triggernya apa? Misalkan kalau di sini apa jadi tanggal 22. Nah, untuk waktunya transaksi obat, kemudian transaksi obat, waktunya after, jadinya insert. Masukkan yang update obat, set stok sama dengan stok kurang ini jumlah di obat obat. Kita kirim, sudah keluar, dan kita bilang sama trigger dan kita berikut. Oke, kalau sudah kita masuk ke tabel obat. Nah, kita coba lakukan nama itu untuk insert. Jadi obatnya 1, misalkan kode obatnya 3, nama obatnya transaksi obat, salah tabel, mohon maaf. Bahkan di sini misalkan ID transaksinya 2, nama pasiennya kita pilih misalkan Tito, jadi obatnya kita ambil yang 3, jumlahnya 5 juga, harganya 0. Sudah kirim. Ini nah, kalau misalkan sudah, kita lihat di bagian obat yang ID yang ketiga, dia tuh jumlahnya berkurang jadi minus 5 karena tadi diambil 5 transaksinya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu buat yang bagian pertama tentang praktikum transaksi. Kita lanjut ke bagian yang kedua, itu di bagian replikasi. Oke, kita lanjutkan ke praktek yang kedua, itu tentang replikasi. Kita pelengkap pertama itu kita harus mengkonfigurasi dulu pada komputer 1 yang Windows 10 atau yang sedang kita pakai sekarang. Kita nyalakan lagi exam browsernya karena masih menyala, jadi saya tidak nyalakan kembali. Kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Terus kita disuruh masuk ke menu replication atau replikasi, sudah juga. Nah, kemudian untuk di sini kita mengkonfigurasi master basis datanya, berarti kita klik yang ini, configure it. Nah, nanti di sini muncul bawah. Nah, ini ada 3 bagian ini. Kita kopikan,
Lalu kita ke MySQL config. Nah, ini kemudian di bagian log error, sebentar, change here. Oh, di sini kita pastekan yang tadi, kita save, terus kita close. Kalau sudah, kita klik kirim. Kita restart device MySQL nya dulu, berarti restart dulu, kita stop, terus nyalakan lagi. Sudah, lanjutkan kembali mengonfigurasi ke dalam aplikasi dan klik go. Klik tombol paling rumah sakit. Oh, salah, berarti ini harusnya seperti ini. Nah, seperti ini harusnya. Kita save, close, kita stop dulu, kita start lagi, dan klik go atau kirim rumah sakit, kirim. Oke, jika berhasil maka tapi pada show master atau primary status. Nah, di sini juga muncul seperti yang ada di tampilan ini. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer kedua. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account, kemudian klik add user account. Sebelah mana itu? Sebentar. Oh, user account, akun pengguna. Add user account. Untuk nama penggunanya kita samakan yang ada di sini. Ada di Prodisi. Nama pemiliknya kita masukkan IP-nya yaitu di 92.168.56.104. Passwordnya kita yang gampang saja, 12345 lah. 23 saja biar gampang. Kemudian di bagian bawahnya kita replication claim sama replication select-nya dicentang, sama SSL yang mana? Nggak ada ya. Requirement. Bentar. Oh, ini sudah. Oke, sudah. Sudah kita kirim. Harusnya tampil sebentar di sini.
Nah, di sini muncul dia yang barusan produksi ya, kata sandi dan setelahnya. Nah, jika sudah, kita masuk ke struktur rumah sakit. Kita klik guna export. Bentar. Nah, kita tekan ekspor harusnya. Display sudah klik create harusnya. Oke, sudah muncul. Selanjutnya nanti kita mengkonfigurasi PC kedua yang pakai Linux Ubuntu. Oke, sekarang kita mencoba konfigurasi komputer yang kedua yang Linux Ubuntu. Saya sudah pakai komputer yang kedua juga. Seperti ini. Nah, saya juga sudah memindahkan si file database yang dari Windows di sini, yang awalnya dari flash disk, saya pindahkan ke bagian dokumen yang ada di Linux ini atau Ubuntu ini. Kemudian kita melakukan yang metode instalasi si XAMPP-nya. Saya juga sudah menginstalnya. Di sini sudah menyala juga, sudah di running juga. Kemudian setelah itu kita buka si phpMyAdmin-nya di Mozilla Firefox. Kalau seperti ini, langkah selanjutnya itu kita harus mengimpor dulu si database-nya. Di sini sudah saya import, jadi dia tuh sudah tampil semuanya, ada tabel administrator, dokter admin, obat, pasien dokter, dan juga transaksi obat. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi mereplikasi dulu si Slave application-nya sesuai dengan yang ada di panduan. Saya juga sudah melakukannya di sini. Jadi nanti itu kalau misalkan kita lihat di status replikanya, si bagian slave IO runningnya sama slave SQL runningnya sudah connecting dan juga yes. Nah, kalau misalkan kita lihat dari panduannya, untuk konfigurasi PC kedua kurang lebih sampai situ saja. Sampai pas statusnya tuh jadi oke di bagian si slave configuration-nya. Kurang lebih seperti itu buat konfigurasi PC yang kedua. Kita lanjut nanti ke bagian PC ke satu lagi. Oke, saya sudah di PC yang kedua. Sekarang kita coba cek apakah perubahan yang kita lakukan di PC 1 apakah berubah juga di sini atau tidak. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin-nya, kita ke database rumah sakit, kita ke tabel obatnya, dan tidak bertambah. Misalkan tadi kan kalau misalkan kita lihat di komputer 1 ada kode obat keempat yaitu A004 yang ada obat flu. Di sini tidak ada. Mungkin saya ada salah dalam melaksanakan konfigurasinya. Jadi mungkin mohon maaf atas kesalahannya. Mungkin segitu saja untuk video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.